Sudah. Oke, sudah mulai. Oke, Putri hari sama ini. Nia nggak join, Nah, Habibi. Pak, ya kalau Di, boleh mungkin untuk pertemuan kali ini kita bertiga mungkin sama Putri boleh. Nanti ah, mungkin next pertemuan kita bareng-bareng sama teman-teman yang lain. oke, siap. Oke, siap. Tapi kalau Mas Habibie sih nggak apa-apa harusnya sih. Ini nggak ada yang ngerekam. Aman nggak ada rekamannya ya? Aman, aman, aman. Oke, Direkam siap. Habibi. Nah, Oke, oke, siap. Putri hari ini bisa ikut bergabung? harusnya bisa ikut. Coba Bi, ditelepon Bi. Boleh. Pak Arvin lagi perjalanan atau? Iya, ini lagi perjalanan. Oke, siap. Emang ini sengajanya untuk yang training ini untuk Putri dan kawan-kawan ini, Kang Ega. Jadi Oke, biar siap. dibantu sama ini. Boleh, 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 siap. Nah, untuk awal sih sebenarnya pengen ngobrol dulu sama Pak Arvin, sama Putri dulu. Nanti next sih mungkin akan banyak ngobrol sama teman-teman semua gitu kan. Oke, siap, siap. Oke. Dari pertemuan sebelumnya sih dari komposisi timnya insya Allah udah cukup menurut saya. Karena sudah ada tim CS masing-masing untuk kemitraan, untuk retail, ada juga untuk CRM-nya. Menurut saya itu udah lengkap juga. Dan Mm-mm. kalau saya dulu diawali mungkin saya mulai dengan ini ya. Saya mulai dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Jadi saya mulai dulu dengan background saya. Nah, sebenarnya kalau background saya sendiri, kenapa bisa sedikit paham tentang kemitraan, tentang skincare. Jadi 2021 kalau nggak salah, saya pernah ikut agensi belajar dan kebetulan saya itu megang salah satu brand skincare. Nah, brand skincare yang memang dia itu brand ambasadornya artis juga. Nah, saya ceritanya kerja di sana mulai bertahap dari seorang CS. Nah, coba di CS, setelah itu dipercaya jadi leader CS, terus akhirnya pegang satu bisnis itu sendiri, yaitu jadi distributor. Nah, kebetulan mentor-mentor saya ini, guru-guru saya yang satu agensi itu sebenarnya ex MLM sebenarnya. Nah, memang sudah keluar Oke. dari MLM, tapi ilmunya ini yang diterapkan. Nah, sebenarnya MLM itu kan bukan dari sisi ilmunya yang kurang bagus, tapi dari sistemnya aja kan. Tapi dari Betul, sisi betul. metodenya itu cukup baik. Makanya saya coba ngerekomendasiin ke Pak Arvin, ke Putri mungkin apa yang pernah saya alami selama jadi distributor salah satu skincare, saya coba tuangkan di sini. Nanti Pak Arvin sama Putri boleh nanti diskusikan mana yang bisa diactionkan, mana yang memang belum gitu kan. Harapannya adalah supaya teman-teman bisa berkembang lagi kayak gitu. Oke, siap. Siap, siap, Kang. Oke. Oke, nggak apa kalau yang lain join juga. Nah, di sini nanti ada sedikit ini sih ada beberapa masukan-masukan yang saya berikan. Jadi masukan di siang hari ini lebih banyak ke arah untuk dapat leads masuk gitu. Karena nanti next kita akan ke arah untuk kelola database yang sudah ada, tapi kita coba maksimalin data yang masuk dulu. Jadi kalau dalam bisnis pasti kan darahnya bisnis atau bensinnya dalam bisnis itu adalah leads yang masuk. Leads yang masuk ke kita kelola. Memang kita bisa ngelola di database yang ada, tapi kalau nggak ada leads, nah ini bingung juga. Nah, saya akan kasih alternatif beberapa yang pernah saya lakukan dan mana yang cukup berhasil, mana yang memang nggak berhasil yang saya lakukan. Nah, semoga ini jadi pengalaman juga supaya teman-teman nggak harus ngelakuin juga apa yang saya lakuin, kayak gitu. Oke, sambil nunggu Putri, nggak apa-apa kalau saya mulai, Pak Arvin. Mulai aja, Pak. Langsung. Oke, ini kan direkam ini ya. Jadi insya Allah aman. Ya, Bismillah. betul. Oke, saya izin share screen. Share screen udah kelihatan, teman-teman? Kelihatan aman. Oke, siap. Baik, Bismillah. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sebenarnya ada dua poin yang Putri cukup fokuskan. Pertama adalah Kang Ega bantu saya untuk bikin stigma dari SR12 ini sebagai MLM supaya bisa hilang kayak gitu. Karena secara pribadi pun saya awalnya kan ngobrol sama Pak Arvin ya, ini MLM bukan gitu kan. Nah, karena apa?
karena saya itu pernah ikut bisnis, mungkin tahu NASA, satu lagi HPAI ya, yang emang itu kan notabene MLM. Nah, SR12 ini dimulai dengan produk-produk yang mirip dengan brand tersebut gitu, dengan MLM tersebut. Dan saya awalnya pun mengira, oh ini kayaknya MLM juga nih. Tapi dari sisi produk memang bagus. Nah, makanya di siang hari ini saya ingin coba bantu gimana sih menghilangkan persepsi MLM itu dari SR12. Karena sebenarnya ini kan ketidaktahuan. Nah, saya mulai dengan persepsi saya mengenai MLM. MLM menurut saya memang kalau menurut saya tidak haram, tapi lebih ke arah merugikan gitu ya, merugikan member yang di bawah kita, gitu kan? Karena member di bawah kita kerja mati-matian, yang dapat atasnya tetap dapat gitu. Sedangkan menurut saya kurang fair juga kalau seperti itu. Nah, pertama, biasanya apa yang kita lakukan kalau ada statement mereka SR12 MLM atau bukan gitu ya, MLM ya misalnya. Nah, maka kita harus tanya balik. Menurut mereka itu MLM-nya di bagian apa? Kalau saya pribadi hanya di bagian pohonnya, pasangan-pasangannya, yang seperti itu yang menurut saya MLM. Mungkin dari teman-teman, dari Pak Arvin, ada masukan lain atau ada tanggapan, boleh juga mengenai MLM itu seperti apa, perbedaan kita dengan MLM itu seperti apa. Nanti kita akan coba solusikan. Yang pasti, Oke, siap. kayak gitu. Yang pasti, kalau teman-teman nanti yang hadir di sini ketemu nih, ada pertanyaan ini MLM atau bukan. Nah, kita nggak harus langsung bilang enggak, tapi kita tanya balik dulu. Menurut Ibu, SR12 itu MLM-nya di bagian apanya? Mungkin dia pun salah persepsi sama dengan saya. Nah, setelah kita tahu apa yang menurut mereka itu menjadi ganjalan, bahwa mereka tuh menganggap ini oh MLM nih. Nah, maka selanjutnya kita jawab. Dan jawabnya supaya simple, menurut saya buat aja desain, gambar, satu gambar, mungkin nanti Mas Habibi atau teman-teman bisa buatkan seperti gambar perbedaan ini MLM, ini SR12. MLM tuh seperti ini nih, ada tutup poinnya, SR12 nggak ada misalnya. MLM tuh ada namanya bonus pasangan. Nah, SR12 nggak ada. Nah, supaya orang itu mudah untuk mencerna informasi yang kita berikan. Nah, supaya juga teman-teman nanti saat menghadapi calon mitra atau calon pembeli nantinya mudah, cukup kirim gambarnya aja yang bisa membedakan mana itu sistem LM, mana sistem kemitraan murni. Karena saya dulu pun saat di skincare, orang ngiranya MLM juga gitu, walaupun memang skincare ini berawal dari klinik gitu ya. Nah, pasti ada orang nanya ini MLM atau bukan, karena ada beberapa orang, mungkin banyak orang juga yang anti dengan MLM. Saya pribadi nggak anti secara keilmuannya, tapi anti dari sistemnya aja. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh dibuat. Mungkin di sini ada Mas Habibi, teman-teman yang lain coba di cross check ya. Nah, teman-teman CS juga boleh bantu rata-rata. Misalnya ada pertanyaan mengenai MLM itu gara-gara apa? Mereka berpikirnya MLM itu di bagian apa? Kita coba buat grafiknya supaya mereka mudah untuk memahami. Karena tugas kita adalah untuk menyampaikan apa yang menurut kita benar. Nah, kalau itu sudah, apalagi Kang Ega yang harus dilakukan? Yang ketiga adalah setiap pesan ya dan gambar promosi cantumkan kalimat halal bukan MLM. Kalau perlu di bagian hashtag setiap posting tambahin hashtag halal bukan MLM. Ini untuk terus men-trigger orang-orang supaya baca, supaya orang-orang tahu juga. Untuk awal-awal ini kita bisa ke arah mengingatkan secara kontinu, entah dari konten kita yang di-share di Facebook, Instagram ataupun yang lainnya. Apalagi kita kirim marketing kit kan setiap hari ya diupdate terus. Nah, boleh dicantumkan mengenai halal bukan MLM-nya atau hashtagnya juga. Mungkin dari Pak Alvin atau dari teman-teman yang lain, apakah memang masih kental banget SR12 tentang persepsi MLM ini atau seperti apa? Mungkin atau hanya dugaan saya? Boleh silakan responnya. Oke, jadi kaitannya dengan SR12 MLM itu sebenarnya bukan di SR12, tapi ketika Oke. kita itu, tapi memang memang benar ya, persepsi itu ada.
Tapi ketika kita itu coba istilahnya apa ya, menjelaskan kepada calon mitra itu, Betul, mereka itu seperti semacam kena stigma gitu kan. Jadi betul. bahwa kecantikan produk yang istilahnya itu kemitraan, produk juga yang reseller dan sebagainya, itu mereka mengeneralisir sebenarnya. Oh, jadi Nah, general jadi semuanya mereka MLM gitu ya? ya semuanya MLM gitu. Bahkan kalau misalkan ini kita tanya Bali, apa yang membuat mereka merasa SR12 MLM? Mereka disuruh jelaskan MLM itu apa, itu kadang juga mereka nggak tahu gitu loh. Nah, Apa itu. itu MLM? Betul. Nah Makanya itu kita kasih. mereka memang seperti, cuman karena stigmanya itu sangat kuat, akhirnya apa defense seperti itu. Nah, itu tapi eh, saya mengiranya yang tahu MLM ini adalah generasi milenial ke atas. Generasi Betul, zilenial ini saya kira ya tidak mengetahui apa itu MLM. Nah, milenial pun milenial yang awal-awal itu yang tahun kurang lebih 2000 gitu kan, memang korban-korbannya MLM kan lagi banyak-banyaknya kan gitu kan. betul, Nah, itu seperti itu. Nah, jadi eh, yang mempertanyakan MLM sekalipun itu bukan pelaku MLM, ada juga mungkin yang pelaku MLM. Cuman karena ini nggak apa-apa agak sebut merek dikit ya, misalnya boleh. kayak apa PT Base, PT Base Nah, itu kan itu masif masif banget itu. Saya berkali-kali itu memang caranya agak brutal ya. Mereka itu untuk untuk mengenalkan perusahaannya dan juga fleksinya sangat luar luar, biasa gitu kan. Jadi itu yang akhirnya kita itu, oh kita nggak berani kayak gitu. Apa ibaratnya kan meskipun di SR itu mungkin Kang Ega tahu ya, itu distributor yang lama-lama itu memang secara rasional pendapatannya itu ratusan juta Kang. Cuman ya betul. mentok-mentok dia itu ya umroh, ya expander Iya, itu memang betul itu minimal dan itu banyak banget yang seperti itu. Tapi mereka itu menjalankan bisnis dengan model reseller, distributor dengan sistemnya SR itu udah tahunan 2016, 2018 gitu loh. Paling nggak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, itu seperti itu sih. Dan memang rasional sih dengan misalkan ada satu distributor itu punya distributor di bawahnya itu ada 20. Ya, anggap aja sharing profit kan 6%. Tapi betul. 6% itu merupakan apa ya? Kontribusi. Karena dulu saya tanyai, ini sharing profit ini apa nggak sama dengan MLM? Beda, Mas, karena sharing profit itu hanya di dua generasi di bawahnya, nggak sampai ke bawah banget itu nggak sampai. Loh, kenapa kok dua generasi di bawahnya? Ini kan berangkat dari eh, apa namanya bisnis yang lain, yang itu nahan-nahan mitranya untuk nggak boleh jadi distributor, karena kalau jadi distributor belanjanya kan ke pabrik. Betul. Langsung ke Nah, pusat ya. harus jadi masuk ke pusat. Terus aku nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Padahal aku didik didik dia mulai dari reseller loh sampai jadi agen. Ya agen pasti aku tahan. Gimana caranya yang bawa aku itu nggak bisa jadi distributor. Nah, karena posisi seperti itu muncul solusi, ngasih semacam ngasih apresiasi lah ke distributor yang sudah mendidik reseller sampai menjadi agen, sehingga agen ini kalau mau jadi distributor dicila 6%. 6% itu bukan diambil dari hasil daripada distributor di bawahnya, melainkan 6% itu dari kantong perusahaannya sendiri kan gitu kan. Sehingga Betul. beda di sini kan gitu. Hmm, Akhirnya oh ya masuk akal, dan itu pun cuma sampai dua generasi saja. Generasi ketiga nggak dapet, sehingga itu fair, itu yang pertama. Yang kedua, banyak di SR12 itu ya anak cucu cicit dan sebagainya itu mengalahkan neneknya, mengalahkan orang tuanya. Berarti kan betul. di sini sangat fair sekali. Artinya itu yang membuat saya yakin bahwa SR12 bukan MLM. Sedangkan MLM itu yang namanya kaki akan selamanya kaki, nggak bisa jadi kepala. Iya, Nah kan nggak gitu bisa loh. naik dia ya, Nggak kalau bisa naik. bahasanya. Tapi kalau di omset itu nggak mungkin bisa mengalahkan orang tuanya, neneknya, moyangnya nggak akan bisa. Tapi kalau di Ah, SR12 ini
Ya, kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya adalah omsetnya anak, omsetnya cucu itu bahkan mengalahkan nenek moyangnya. Karena apa? Di sini dihitung dari prestasi, gitu kan. Memang Betul. yang paling paling awal mungkin apa namanya? Yang paling awal mungkin jalannya lebih awal. Tapi secara prestasi itu bisa dilampaui oleh yang anak cucu maupun cicit itu tadi. Jadi di sana sih yang menguatkan saya bahwa ini memang halal dan bukan MLM. Untuk tagline halal bukan MLM ini juga sudah dikomunikasikan melalui video profile sebenarnya. Company profile itu kenapa kita harus memilih SR12, produknya berkualitas, SDM-nya bagus, kemudian akadnya memudahkan. Ya, yang penting adalah halal bukan MLM. Jadi hashtag halal bukan MLM ini memang sudah terkomunikasikan, Kang. Jadi ini cocok dengan rekomendasinya Kang Ega ini. Itu Hmm, seperti itu. oke. Kemudian Sudah. untuk desain gambar, perbedaan bisnis MLM dan SR itu juga ada, tapi bukan gambar, lebih kepada tabel ya. Jadi ke Betul, boleh. tabel, centang dan silang gitu aja. Itu kita Nah, juga betul. ada. Itu insya Allah udah ada kan. Gitu Oke, sih. siap-siap. Jadi hambatannya adalah memang apa di cara masuk karena persepsinya itu stigmanya sudah nempel, tapi yang terstigma atau yang punya persepsi itu disuruh menjelaskan MLM apa ya juga nggak tahu gitu kan. Jadi Betul. poinnya ke sana sih. Jadi kita nanti tinggal ini mungkin minta tolongnya adalah mana sih caranya kita itu apa step by stepnya ya untuk masuk itu apakah hanya sekedar salam sapa terus ataukah nanti itu kita membahas apa hal-hal apa gitu ya supaya dia itu langsung masuk pembahasannya itu lebih lebih smooth ya tidak defend gitu loh calon mitranya itu aja sih kan. Oke, siap-siap. Jadi emang tagline ini saya dapetin juga dari video yang Pak Bapak kirim kemarin. Nah, ini bagus nih kalau Mm-mm. coba kita konsistenkan di postingan-postingan kita, kita munculin setiap hari gitu misalnya. Jadi kan orang tuh baca, wah udah langsung kepikiran, langsung masuk ke triggernya dia, langsung ke alam bawah sadarnya, oh bukan MLM. Walaupun mungkin harus dijelasin juga. Nah, kalau udah ada tabelnya, itu udah bagus, udah good, berarti tinggal nanti kita eksekusinya aja. Nah, mengenai yang tadi Oke, Pak Kang, Arvin, kalau ini Kang, hmm, halo, yuk siap. ini Kang, lawan katanya MLM itu apa Kang? Ada bahasa lain nggak? Kalau bukan MLM apa lu? Nah, gitu loh. Itu Kemitraan. kita harus sebut kemitraan. Oke, terus apa lagi Kang? Ma- Kemitraan, apa namanya ya, kalau gitu. Istilah-istilah di luar yang itu sebenarnya masyarakat luar itu lebih mudah memahami ini. Kan biasanya lawannya adalah ini dagang. Nah, cuman masih muncul pertanyaan, dagang kok pakai level-levelan, kok pakai reseller, agen-agen. Nah, ini mereka masih kayaknya belum paham mungkin ya. Itu apa Oke. ya? Pertanyaan. Oh, biasanya bisnis kemitraan, ya bisnis apa tuh kemitraan murni, ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk reseller dan seperti reseller, agen dan distributor itu kan hal yang udah biasa ya didengar. Mungkin bagian sebagian orang aja, mungkin yang awam kok kayak MLM ada tingkat-tingkatannya gitu kan. Padahal kan sesuai dengan stok. Kalau MLM kan sesuai dengan pencapaian dia, dia bisa naik gitu. Sedangkan kalau di kemitraan ya sesuai dari kemampuan kita gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Oh, Pak Alvin, kemitraan ya berarti. paling kemitraan yang masuk ini bisnis bisnis kemitraan, sistem kemitraan gitu kan. Itu bisa Siap-siap. masuk juga ke dalam hashtag-hashtagnya ataupun kalimat yang selalu diulang-ulang saat apa namanya posting gitu. Terus Pak Alvin boleh tadi sempat diinfokan mengenai cara masuk. Itu cara masuk saat kita prospek atau seperti apa? Saat kita prospek, karena kan uh, arahnya kan kita pasti punya database, kemudian dari database itu kita ini, bentar-bentar Kang. Siap-siap, sebentar. Sambil saya ini dulu.
Oke, jadi aku zoom di sini. Oke, siap. Nah, kemarin juga Ah, dari Butri menginfokan kalau untuk gaya marketingnya saat ini adalah scrap dari reseller lain, dari grup reseller lain, lalu kita kirimin pesan gitu ya, Pak ya? iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya kemarin sempat saya eh, warning juga mengenai metode seperti itu. Memang confirm ya, Pak ya. Nah, saran saya adalah saran saya adalah untuk bisa memindahkan atau setidaknya kita kolaborasi aja sama yang pemilik grup. Karena kan ditakutkan adalah pemilik grup itu tidak suka nih datanya diambil. Nah, kecuali kita udah melakukan kerjasama. Makanya di siang ini pun akan saya kasih alternatif apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan data-data yang sudah kita miliki saat ini gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita scrap dari orang lain dan kita tiba-tiba kirimin pesan ke membernya, itu memang bisa convert dan memang itu cara lama. Tapi takutnya dari si adminnya ini nggak ridho nih datanya diambil gitu kan. Atau takutnya dari adminnya pun nggak suka. Termasuk mungkin dari Pak Arvin kalau udah punya tim atau punya grup, tiba-tiba ada yang scrap dan kirim pesan, mungkin Pak Arvin biasa aja atau kurang enak juga. Kalau saya pribadi sih nggak enak ya kalau seperti itu. Nah, mungkin nanti Hmm. saya akan kasih beberapa alternatif-alternatif untuk bisa selain melakukan hal itu, menurut saya saran saya dihindari, mendingan kita pakai cara-cara yang lain gitu. Nah, mungkin dari Pak Arvin ada ini selain scraping dari grup orang lain lalu kirim pesan, selain itu ada lagi nggak metode yang dilakukan? Entah iklan Facebook Oke, Ads ataupun yang lainnya. itu memang salah satu metode metode kita yang dulu-dulu ya, yang Betul. dulu-dulu terkait dengan kita ambil data dari grup dan juga kita langsung broadcast mereka. Cuman memang cara itu sekarang itu semakin sulit memang Betul. karena karena broadcastnya itu sekarang nggak tahu ya, WA itu gampang banget blokir gitu ketika apa namanya langsung broadcast itu tadi. Nah, akhirnya kita itu pakai cara yang ini lebih ke apa ya, saling save kontak. Oke. Jadi kita pakai cara saling save kontak itu kita pakai lead magnet gitu ya. Memang Oke. tim tim saya belum saya ajari itu Kang untuk Ah, bikin lead magnet itu kayak gimana. itu Cuman lebih dari saya lebih sendiri bagus ya, ke arah udah sana. menerapkan sih itu seperti itu. Oke, siap-siap, Legita. Oke, Pak, saya izin Sama lanjut ya. memang kayaknya di offline. Kalau offline itu lama ya. Offline itu ya memang saya ikut gabung ke beberapa komunitas. Ya, beberapa Oke. komunitas itu akhirnya kita dimasukkan ke grup komunitas itu dan biasanya komunitas itu punya program untuk saling pengenalan usaha untuk promo-promo usaha itu sih. Ya, ya, Nah, itu bagus tuh. pakai Bisa itu. juga. Oke, siap. Oke, saya lanjut. Boleh lanjut Nah, lanjut ya. selanjutnya adalah saat acara BOP. Kalau di sana BOP apa namanya, Pak ya? Business BOP opportunity-nya ya. itu business opportunity. Iya, betul. Business opportunity-nya ya. Karena saya pun ngelakuin BOP itu. Kalau saya BOP itu mungkin seminggu, mungkin sehari pernah 2 kali, Pak. Dan itu pun akhirnya kita Oh, belajar pakai caranya MLM ya kayak gitu Pak. Sering-sering presentasi gitu kan. Nah, ya siapa yang presentasi? Bukan Pak Arvin lagi, tapi tim yang bagian mengkomunikasikan. Karena tim kan selalu di kantor. Dengan ya seperti betul. itu, mereka bisa lebih sering. Bahkan saya pernah pas lagi ngejar omset 100 juta itu, dalam 1 bulan BOP-nya sampai sehari 2 kali. Ada di siang hari, satu lagi malam. Dan emang gantian. Kalau misalnya teman saya satu di siang, saya yang di malam. Kalau saya siang, teman saya yang malam begitu. Jadi nanti saya akan kasih bocoran-bocorannya sedikit. Oke, saya lanjut. Nah, ini coba saya kasih beberapa apa namanya alternatif ya untuk
dapat leads gitu kan, dapat leads selain iklan dan lainnya. Pertama adalah kita bisa aja pendekatan lewat grupnya. Ini Pak Arvin udah lakuin melalui online, melalui offline ya berarti ya, komunitas offline. Nah, sebenarnya kita bisa juga melakukan pendekatan ke admin grup tersebut untuk kita kerja aja kerjasama bikin event. Terkadang saya pun akhirnya berhasil gitu kan, merayu orang-orang yang tadinya di brand lain untuk ikut di bisnis kita. Karena kan kita sebenarnya hanya menawarkan, keputusan dia join di bisnis kita atau enggak ya ada di mereka. Nah, ini alternatif yaitu kita melakukan pendekatan ke orang yang punya grup. Nah, apalagi kalau orang punya grup itu udah punya masa. Enaknya kalau orang itu udah punya masa, kita cukup bisa pendekatan ke kepalanya, ke ujungnya, ke ujung keretanya. Biasa dibilang ujung keretanya dapat, yang belakangnya akan ngikut. Nah, beda kalau iklannya emang iklan untuk promosi, grup promosi, yaitu kurang efektif gitu. Lalu yang kedua adalah pendekatan ke bisnis yang memang sejenis. Kan Pak Arvin punya WO juga ya Pak ya? Punya Pak. Nah, pendekatannya adalah jadi eh, ke pesaing-pesaing ini kita pendekatan, tapi kita jadi mengarahkan untuk ke SR12. Nah, Pak Arvin kan udah sukses nih di apa namanya di bisnis SR12. Nah, kita coba ajak yang lain. Pak, Bu, saya selain WO, saya ngejalanin bisnis ini juga. Kan kalau WO itu kan bisa dibilang ada musimnya, ada waktunya. Tapi kalau retail gitu ya, kalau kemitraan, ini loh Bu, misalnya bagus misalnya. Jadi seperti testimoni, tapi kita prospecting lebih ke arah orang-orang yang bisnisnya WO. Mungkin Pak Arvin udah ngelakuin juga kalau yang ini, baik online maupun offline, ke database-database terdekatnya. Sudah ini, memang belum dioptimalkan, tapi ini udah jalan, terutama untuk yang vendor kita. Oke. Emang sih bagusnya lebih ke arah offline sih kalau ke orang-orang terdekat ya, apalagi ini owner-owner yang biasanya kalau misalnya kita touching secara online itu agak susah juga, kecuali kita udah kenal deket banget dan mereka bersedia untuk nge-zoom bareng seperti BOP, cuman kita sebenarnya lebih ke arah prospek. Nah, ini bisa dilakukan juga dan yang paling efektif adalah bisa aja kita ngelis dulu. Makanya kalau di MLM tuh ada namanya list, apa namanya ya bahasa MLM-nya ya? List nama kalau nggak salah. Jadi coba Anda Ya, ingat-ingat berapa orang yang bisa Anda prospek tulis namanya 20 gitu kan misalnya. Nah, itu bisa juga yang bisnis-bisnisnya di WO ini. Selanjutnya adalah kita bikin apa namanya pendekatan ke brand lain yang kita kenal. Misalnya marketnya masih sama nih, market herbal, masih market skincare, kita ajakin juga masuk ke brand kita. Nah, ini pernah saya lakuin dan alhamdulillah masuk juga. Kebetulan dulu tuh saya masuk ke salah satu toko, kalau dia kan toko bukan salah satu distributor, di Medan, saya di Depok, tapi bisa sih closing secara online walaupun mungkin angkanya nggak terlalu besar, baru di 15 jutaan sekali closing. Nah, itu bisa gitu kan, menarik orang tersebut bisa tertarik dengan produk kita atau brand kita, itu bisa dilakukan. Kalau untuk ke agen ke distributor brand lain, Pak, apakah sudah dilakukan atau emang dari perusahaan melarang gitu mekanisme seperti ini? kalau dari brand lain kita belum eksekusi di sana, Kang. Oh, Kalau oke. dari perusahaan sih nggak melarang, Nggak melarang ya? Oke, siap. nggak melarang. Nah, Biasanya kan tinggal kuat-kuatan iman ya. Yang nggak boleh itu nanti khawatirnya kita narik memprospek mereka, mereka prospek balik, terus akhirnya kita yang kecantol. bisa. Ada yang ke arah sana juga pernah, gitu kan? Nah, gimana kuatnya kita aja sebenarnya. Jadi prospek Iya. biasanya kalau yang bisa narik itu memang dari sisi kalau orang-orang yang udah bisnis kelas agen distributor, dia akan lihat dari sisi ini, dari sisi komisi biasanya, dari sisi reward gitu. Bagus nggak nih? Sedangkan misalnya dia udah punya market di skincare, kita punya skincare juga, bisa masuk gitu kan. Makanya bisa masukin satu aja agen yang belakangnya bisa ikutan. Distributor juga termasuk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Carinya gimana, Kang? Itu, Kang. gimana? Carinya brand-brand lain itu melalui apa? Nah,
Kalau yang pernah saya lakukan, kalau di yang brand-brand lain, kayak sebentar, ini. Nah, kalau brand lain lebih ke arah kenalan, kalau saya dulu tuh. Jadi mentor saya punya kenalan si A. Nah, saya yang prospekin. Pertama, mentor saya yang buka bicara, selanjutnya saya ngelakuin prospek. Yang kedua adalah dari akun Instagram biasanya. Dari akun Instagram ataupun sosmed yang memang dia mencantumkan agen atau dia distributor. Nah, kita pertama chat dulu ke Instagramnya. Atau kalau mencantumkan WhatsApp, boleh kita ke arah WhatsAppnya, ya. Tapi di sana Oke, kita oke, nggak oke, ngeprospek, oke. tapi kita minta izin, Kak. Karena kan pasti yang megang admin dong. Sekelas distributor atau Betul. agen biasanya admin. Nah, Kak, boleh nggak saya komunikasi dengan ownernya karena ada misalnya penawaran yang mungkin bisa apa namanya ditawarkan ke mereka. Kalau emang nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi semakin banyak yang kita tawarin, presentasi yang oke-nya pun cukup banyak biasanya. Makanya semakin banyak Nah, kita prospek per harinya, itu bisa kita lakuin. Nah, di awal mungkin tektokannya admin sama admin ya. Nanti kalau misalnya udah bagian apa namanya kirim penawaran atau nanti pertemuan online pun offline, nanti Pak Arvin atau dari Bu Srinya yang masuk gitu kan. Nah, itu yang bisa dilakukan sebenarnya kalau ke agen atau distributor lain. Karena biasanya agen atau distributor lain itu kemungkinan dia lagi stuck dari sisi omset, biasanya gampang masuk ke kita. Nah, kalau dia lagi iya. bagus-bagusnya penjualan agak susah nih gimana nge-guide-nya. Tapi kalau dia mentok gitu kan, lagi kurang oke nih di bisnisnya dia, karena kan nggak kelihatan ya dari Instagram atau dari sosmednya. Makanya kita harus komunikasi langsung ke mereka. Dan yang pernah saya lakukan adalah biasanya di awal adalah komunikasi melalui Zoom seperti ini. Tapi ngeprospeknya sendiri one to one gitu, hanya berdua gitu kan, atau dia ngajak timnya. Nanti dia akan pertimbangkan. Biasanya itu yang bisa dilakukan. Tapi di awal adalah kita harus prospek dari tim adminnya dulu untuk bisa bikin mereka nyerahin nih nomor admin, nomor ownernya. Pasti dia akan konfirmasi ke ownernya juga. Pakai Gitu. pakai proposal kerjasama kerjasama gimana aja untuk Gimana, Pak? penawaran ke ownernya itu. Pakai untuk penawaran ke ownernya itu pakai proposal kerjasama atau kita langsung janjian Zoom aja atau chat WA aja. Nah, tergantung dari ownernya. Ownernya terbukanya seperti apa? Karena kalau Hmm. ownernya terbuka kirim proposal aja misalnya, ya udah kita kirim. Atau ada yang Zoom ya kirim kita Zoom juga gitu. Nah, itu bisa kita lakuin juga ke orang-orang yang memang kadang kan kalau misalnya Zoom kadang dia nggak ada waktu kirim aja proposalnya misalnya seperti itu. Itu tinggal kita kirim, kita bikin semenarik mungkin tapi sesuai relate dengan apa yang kita lakuin juga. Nah, yang selanjutnya adalah jalani iklan Meta Ads atau Google Ads. Nah, kemarin sempat ngobrol juga sama Bu Sri katanya pernah jalanin ads tapi kurang maksimal ya, Pak ya? Iya betul. Iya, karena sih kalau untuk Meta dan Google ini emang harus sama ahlinya atau apa namanya ke agensi ataupun yang lainnya. Kecuali kita mau benar-benar belajar gitu, benar-benar mau ngulik banget itu bisa juga. Karena salah satu klien saya dia tuh di bawang goreng, nah dia tuh bawang goreng tapi penjualannya marketplace. Nah, apa yang dia lakuin? Dia pakai agensi untuk iklan di marketplace-nya dan emang cukup efektif iklannya karena dijalankan sama orang yang udah biasa. Selanjutnya adalah kita bisa tadi SEO. SEO-nya udah jalan belum, Pak? Kalau di sana websitenya. SEO bulan ini baru jalan, Oke. tapi yang jalankan ini agensi. Oh, sip, bagus kalau gitu. Agensi udah punya pengalaman dan kita pun bisa apa namanya kalau ke agensi lebih cepat mungkin ya. Entah organik, Pak, atau ads, Pak. Mereka pakainya. Kalau ini masih masih organik ini. Oh, Organik cuman orangnya memang ini apa terbiasa organik untuk semua platform ya. Saya oke. apa emang dia ahli ahli organik ya. Oke, sip, bagus Pak kalau gitu. Karena SEO itu kayak kita nabung atau kita numbuhin tanaman. Emang nggak hasilnya nggak sekarang, tapi kedepannya jadi jauh lebih mudah. Apalagi kalau kita emang menyasar kata kunci
kota atau provinsi yang dimana kita bisa megang minimal kotanya lah, kita muncul di awal itu enak, dapat leads-nya itu bakal cepet dapat terus. Selanjutnya adalah branding di media sosial. Ini udah banyak orang lakuin. Brand-brand owner ataupun distributor biasanya entah Pak Arvinnya atau Butrinya melakukan branding di media sosial dan mengajak orang-orang followersnya, subscribernya ataupun pertemanannya masuk ke bisnisnya. Ini mungkin bisa dipertimbangkan, disesuaikan dengan aktivitasnya, disesuaikan dengan juga aktivitasnya. Kalau padat ya mungkin nggak bisa juga kalau melakukan seperti ini. Kecuali emang kita mau benar-benar nyiapin timnya. Jadi salah satu apa namanya dokter yang emang saya dulu tuh di brand tersebut, dokter tersebut memang untuk branding diri dia tuh nggak dia yang ngerjain. Jadi kalau misalnya ada acara, dia udah ada tukang editnya langsung di sana, tukang fotonya di sana, posting langsung di sana juga. Ya, seperti halnya sekarang ya mungkin artis-artis ataupun yang lainnya ya. Jadi kameramennya ada, ngeditnya langsung di saat itu dan diposting dia saat itu. Emang itu butuh biaya yang cukup besar. Tapi kalau misalnya yang secara organik, yang simple, bisa dengan kuatin di satu media sosial aja. Kalau target marketnya lebih ke arah 30 sampai 30 tahunan ke atas, saran saya pakai Facebook. Tapi kalau target marketnya lebih ke 30 ke bawah, Instagram atau TikTok bisa masuk juga. Tapi kalau perbandingan Instagram dan TikTok, TikTok bisa dipakai buat retail, tapi kalau Instagram menurut saya bisa masuknya ke kemitraan. Selanjutnya ada lagi rutin membuat acara opportunity-nya dengan peserta yang disiapkan oleh mitra. Ini udah pernah dilakuin, jadi mitra yang mengundang, nanti tim Pak Arvin yang tinggal hadir ikutan. Entah itu dari satu mitra, agen Pak Arvin slot ngasih waktu hari apa. Mereka yang ngumpulin. Nanti dari tim Pak Arvin yang ngisi opportunity-nya. Kalau yang ini udah pernah dilakuin juga Pak? Atau dirutinkan? Ya, ini eh, masih rutin, jadi masih 1 bulan sekali sampai 1 bulan 2 kali aja. Oke, siap. Berarti kalau emang mau dipersering bukan Pak Arvinnya yang ngeluangin waktu, tapi teman-teman yang di sini, teman-teman tim yang harus memang belajar untuk presentasi. Menurut saya seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya Oke. presentasi, mereka perlu belajar dan perlu langsung praktek. Dan saran saya bikin opportunity-nya 1 hari 1 kali. Gantian nggak apa-apa. Mau jelek, mau seperti apapun, biarin aja. Itu pengalamannya. Karena saya pribadi pun bisa opportunity, bisa presentasi, itu ya karena sering. Setiap hari gitu, masa kita nggak hafal slide yang udah disiapin. Sebenarnya kan menceritakan slide yang udah disiapin. Nah, kita harusnya udah bisa paham. Dan ini memang bisa dipelajari, semua orang bisa gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa kumpulkan data. Ini yang pernah saya lakukan, pakai Google Maps dan akun media sosial jenis bisnis yang memiliki market yang sama dengan SR12 untuk kita prospek. Itu bisa juga. Jadi kalau tadi lebih ke ownernya aja, nah ini kita bisa nyasar ke resellernya langsung, kita bisa nyasar ke masih marketer, atau kalau di saya itu ada namanya newbie gitu ya. Nah itu bisa kita sasar juga dengan mengumpulkan data di Google Maps, di akun media sosialnya, lalu kita kirimin pesan. Kang, emang nggak apa-apa kalau seperti itu? Ya sebenarnya nggak apa-apa karena kan yang punya data Google-nya berarti kan dari Google. Beda kalau kita ngambil scrap dari grup orang lain. Sama halnya di media sosial karena kan mereka pun menyantumkan daerahnya, kotanya, statusnya, termasuk Google Maps-nya ini. Kemarin pun sempat ngobrol katanya ada teman-teman yang canvassing juga Pak ya, ke toko-toko ya. Ya, betul. Nah, itu bisa juga kita dengan pendekatan dulu seperti ini. Oke, ini ada yang tanyakan dulu Pak dari beberapa poin yang saya tadi sampaikan. Ya, Kang. Oke. Siap. Nah, ya sebelum kita masuk ke canvassing, saya pengen tahu tim canvassing ada nggak di sini ya? Teman-teman yang ngerjain canvassing.
Tim Ba- canvassing berarti offline ya, Kang? Offline ya, yang datang ke toko-toko Pak. Kan pertama ada yang nyariin datanya, Oh, datang ke di lapangan. Tapi ini ada ya. Mbak Putri yang kontrol yang jadi. Oke, Mbak Putri, waktunya luang atau ada pekerjaan lain boleh ngobrol sebentar Iya 10 Pak, detik. luang. Alhamdulillah. Nah, Mbak Putri itu eh, yang turun ke lapangan Mungkin coba atau hanya cari data-datanya aja? Antum yang turun ke lapangan beda lagi orangnya. Untuk saya cuma ini cari data-datanya, yang turun ke lapangannya ada sendiri Pak. Oke. Berarti tim di sini juga atau beda orang yang nggak ada di sini orangnya yang turun ke lapangan. beda orang. Beda. Oke, oke. Nah, Mbak Putri, biasanya pertama kan cari datanya. Nah, setelah dari datanya, apa sih benefit yang didapatkan toko atau orang yang ingin bekerja sama secara offline di toko offline-nya sehingga dia tuh tertarik dengan produk kita? Apa bisa penawarannya apa aja sih kalau di sana? Untuk benefit, setahu saya yang ditawarkan itu bisa melalui sistem konsinyasi, di Oke, mana kita ini kayak naruh barang gitu Pak. oke. Sistem pembayarannya kongsi seperti itu, setahu saya. Selain itu, Selain itu juga itu ada akad usahanya itu di mana ada potongan harganya ketika toko-toko tersebut melakukan pembelian di kita. oh berarti bukan konsinyasi tapi dia beli cash gitu ya? Oke, suara saya masuk, Mbak Putri. Takutnya kurang jelas. Jadi ada tiga, Kang. Ada Apa aja? tiga model. Yang Hmm, pertama titip barang, konsinyasi, laku baru bayar. Yang oke, kedua itu pembayaran tempo. Jadi eh, laku nggak laku harus dibayar, tapi tempo 7 hari, 14 hari, 21 hari gitu kan. Yang oke, ketiga itu kemitraan full. Jadi kemitraan full cash di awal. oke. Nah, dari yang sudah jalankan, sudah berapa toko, Pak, yang ambil tiga sistem itu? Mungkin ada berapa yang konsinyasi, yang tempo berapa toko, yang kemitraan berapa toko. Mungkin Mbak Putri ada datanya, atau Pak Arvin pun tahu. Jadi berapa tuh kamu tahu nggak tuh? Nah, ini se- setahu saya sementara masih 30 toko, tapi rata-rata memang masih kongsi. Oke, Karena mindsetnya toko ini kalau langsung anu nanti apa namanya langsung cash di depan dia ada kendala lebih di pengenalan brandnya itu tadi. Kan oke, pengenalan brandnya ini menurut toko-toko masih belum terkenal karena memang di Surabaya ini relatif marketnya masih hijau. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat itu marketnya padat. oke. Siap. Berarti masih jauh, perlu edukasi ya sebenarnya. Kalau edukasi, ya. Oke, siap. Ya mungkin Mbak Putri ataupun yang lainnya ini saya sedikit kasih masukan mengenai canvassing apa aja sih benefit yang bisa kita berikan. Dan memang ini kita minim budget juga dan mungkin ini bisa disesuaikan nih. Entah benefit ini tuh bisa diberikan ke orang-orang yang memang ambil konsinyasi, yang tempo ataupun yang satu lagi adalah kemitraan full. Nah, yang pertama adalah kita bisa tawarkan ke mereka, mungkin yang bayar tempo atau yang bayar full seperti kemitraan, kita bisa memunculkan atau kita kasih awareness. Jadi Bapak kalau misalnya beli produk kita atau misalnya ikut tempo itu nama tokonya, alamatnya itu bisa muncul direkomendasikan di akun SR12 Arta ini misalnya. Entah itu di bio link Instagramnya atau di website kita. Jadi, secara tidak langsung, toko ini pun dapat nilai awareness, nilai promosi dari bisnis kita. Jadi, harapannya adalah mereka tuh tertarik bukan hanya konsinyasi, setidaknya bisa ambil yang tempo, karena memang kita ngasih benefit-benefit lebih.
yang dimana nama tokonya, alamatnya itu akan dicantumkan. Cantumkan di mana? Cantumkannya itu bisa di sosmednya kita. Mungkin teman-teman punya Instagram, teman-teman punya Facebook gitu ya. Dicantumkan sebagai toko offline rekomendasi. Sama halnya seperti SR12 Pusat, biasanya dia akan mencantumkan distributornya. Kita tuh ada distributor misalnya di Surabaya, ada Pak Arvin ataupun yang lainnya. Di Jawa Barat ada ini loh. Nah, kita juga bisa menerapkan itu ke toko-toko offline kita. Dan ini sebagai penawaran mungkin yang sifatnya itu yang bayarnya tempo atau ambil kemitraan. Benefitnya tuh beda sama yang konsinyasi, yaitu dapat promo gratis. Kan bisa jadi bukan hanya beli produk SR12, tokonya tuh bisa dikenal juga dan bisa laku produk-produk lainnya. Atau bisa juga diberikan, misalnya oke kalau misalnya kemitraan atau misalnya Tempo nanti kita kasih banner gratis misalnya. Bannernya apa? Ya banner nama toko mereka kita selipin sedikit aja brand SR12-nya. Sama seperti restoran-restoran, kalau di Jawa Barat itu restoran ada namanya brand Tahu Yunyi. Itu dia bikin billboard untuk nama restorannya, brandnya dia tahu Yuninya tuh hanya di pinggir sedikit. Nah itu sebagai apa namanya benefit karena adanya hubungan kerjasama. Lalu kedua adalah kita bisa ngasih namanya kupon free konsultasi. Nah ini saya pelajari, saya dapatkan ilmunya dari James Kui, salah satu mentor marketing juga yang dimana dia memposisikan seperti ini. Contoh misalnya, kita menyiapkan kupon ya. Jadi kita udah siapin kupon atau kita siapin banner di apotik misal contohnya. Misalnya setiap ada orang yang belanja 100.000 produk apapun, orang tersebut akan dapat kupon kita. Kuponnya untuk apa? Untuk konsultasi. Nah, kita sebutin konsultasinya apa? Entah itu kecantikan, untuk misalnya apa namanya? Untuk bisa dapat anak sesuai dengan produk SR12 gitu. Benefitnya buat si toko apa? Benefit buat si toko adalah ada program yang menarik. Jadi si customer itu bisa belanja lebih banyak. Misalnya kita bikin 100.000 atau di sana marketnya 150.000 boleh. Nah, kita siapin kupon yang dimana untuk konsultasinya online ke teman-teman admin ya. Dan kita pun secara otomatis akan dapat leads. Nah, leads ini misalnya closing ya dari toko pun akan dapat apa tuh bagi hasilnya. Jadi seperti orang datang, misalnya saya datang ke suatu apotik atau ke toko obat, saya lihat, wih, ternyata ada konsultasi kesehatan dengan beli produk cuma misal 50.000. Nah, saya beli produk apapun 50.000, ternyata dapat kuponnya. Nah, kuponnya ini bisa konsultasi ke admin yang ada di SR12 di Surabaya misalnya. Nanti admin konsultasi dan merekomendasikan produk ke orang tersebut. Mau beli gimana? Bisa ke toko yang tadi atau secara online melalui kita. Nah, kalau ke toko kita ke online berarti kita harus bisa memisahkan. Dia tuh dapatnya tuh dari mana nih? Dari toko yang mana? Jadi secara tidak langsung toko itu dapat manfaatnya adalah dia dapat program, ada konsultasi atau promo. Yang kedua adalah dia bisa dapat benefit rekomendasi produk dan orang tersebut atau calon pembeli bisa beli ke toko dia. Yang ketiga, kita juga bisa menawarkan benefit-benefit lain. Mungkin benefit-benefit lain ini bisa di teman-teman pikirkan, bisa diulik apa aja nih yang bisa kita berikan ke toko-toko yang memang mengambil penawaran kita yang entah bayarnya tempo atau bayarnya yang full ataupun yang lainnya. Dan memang saya juga menyarankan ke teman-teman yang datang ke toko pastinya bawa sampel supaya mudah dan udah wajar ya pastinya ke teman-teman itu bawa sampel dan misalnya ada konsinyasi pastikan dikomunikasikan. Dan biasanya dalam konteks canvassing secara offline ke toko-toko itu biasanya ada return produk hilang itu sekitar 1%. Nah, kalau di atas 1% ini agak berat juga karena kan konsinyasi itu kan kita yang ngeluarin modal, kita yang nyiapin produk. Kalau misalnya produk itu nggak datang, nggak balik lagi lebih dari 1% itu harus dipertimbangkan untuk sistemnya. Mungkin dari Pak Arvin, dari Bu Sri ataupun yang lainnya ada pertanyaan silakan. Ya benar ini. Ini aku
dari konsinyasi ini memang kekuat sebenarnya kan eh, bayangan kita itu kan menambah jalur distribusi Betul. dengan apa namanya toko-toko itu banyak. Ternyata saingannya juga banyak karena kalau apotik itu fokusnya mereka itu ternyata ke obat medis. Oke. Nah, ke obat medis. Jadi kalau herbal ini ya memang kita harus pegangnya di FL atau SPG-nya masing. Iya, Begitu. Nah, ini perlu tak lakukan evaluasi. Apakah di apotek ini kita geser ke toko susu? Karena misalnya kalau toko susu mungkin lebih enak. Apa namanya? Kalau toko susu itu kan berarti tinggal saingannya adalah susu yang lain, susu merek lain. Jadi edukasinya betul. lebih 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 gampang. Tapi kalau di apotek itu SKU non herbalnya itu kan banyak banget. Nah, Betul. dan memang yang fast movingnya adalah yang obat-obat medis malah. Iya. Itu yang bagian sana. Ya, apalagi kan kalau misalnya diadu antara medis dan herbal mana yang cepat ya medis gitu kan, yang cepat Medis, efeknya gitu masyarakat itu bahasanya. masyarakat pengennya itu plong gitu ya. Ada sakit Betul. langsung tinggal gini. Kalau herbal ini kan memang bukan bukan untuk mengobati ya. Jadi dia bantu menyembuhkan kan gitu dan juga Iya, memang konsumsi rutin. Jadi iya, eh, kalanya di sana kalau sama apotek ya itu nanti kita evaluasi. Kira-kira siap. gitu sih. Oke, siap kalau gitu Pak Arvin. Eh, Oke, mungkin dari teman-teman dari Bu Sri kalau ada ataupun yang lainnya ada pertanyaan, nanti kita ini lanjut. Bunda Tri join dah ini Bunda Tri. Udah Sri join ya berarti ya. Oke, mungkin Arta, kalau Arta, Arta ini siapa Arta ini? Join. Oh, ya wes. Silakan Bun. siap Aku silakan. soalnya perjalanan ini. Oke, teman-teman yang lain juga kalau ada respon atau ada pertanyaan boleh juga. Nah, jadi kita awali dulu untuk pertemuan kedua ini mengenai apa namanya mendatangkan data yang bisa kita olah. Nanti next pertemuan selanjutnya kita akan mengelola data yang sudah ada. Mulai data masuk, mulai dari pengolahan data yang belum closing, data yang sudah closing seperti apa, kalau sudah closing, dibikin closingnya seperti apa, supaya sebenarnya goalsnya adalah supaya nanti akhirnya mereka bisa jadi mitra kita juga. Karena kalau misalnya orang tersebut udah rutin pakai produk, udah ngerasain manfaatnya, orang melihat nih, oh perbedaannya kok orang tersebut jadi mungkin lebih cerah wajahnya atau lebih bugar kesehatannya. Mereka akan nanya pakai apa, produknya apa. Dan mungkin dia jadi semacam tim penjualan secara tidak langsung mungkin marketer ataupun bisa juga jadi tim penjualan yang eh, agen atau distributor pun tidak ini ya tidak bisa dipungkiri bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ada penambahan sedikit dari saya mengenai mengenai marketing kits itu kan di-share setiap hari ya. Nah, kalau kumpulan-kumpulan marketing kitsnya itu teman-teman mitra ada Google Drive-nya atau ada grup tersendiri nggak ya, Ini Mas Habibi? ada ini Kang, ada di channel Telegram. Ada channel Telegram. Iya, channel Telegram itu lengkap. Jadi mulai dari produk bestseller, testimoni per produk itu juga ada channel-channelnya. Ini nanti saya share di grup mentoring ya. Jadi biar Kang Ega bisa lihat. Cuman masalahnya itu mitra itu kan kadang zona nyaman ya. Jadi kalau Mhm. mau ke Telegram itu posisinya ada yang nggak download Telegram, ada yang begini, ada begini. Akhirnya tetap kita share juga di grup WA seperti Iya. itu. Udah bagus di-share di grup WA, cuman untuk mitra-mitra yang baru aja sih. Mungkin mitra-mitra yang baru, kalau misalnya nggak tahu, nggak dapat informasinya. Tapi kalau udah ada grup Telegram udah oke. Misalnya dikasih pun link Google Drive, takutnya dia bingung cara downloadnya gimana. Sedangkan kalau Telegram lebih simpel, download Telegramnya, masuk ke grupnya, nge-save-nya pun mudah dibandingkan kalau kita pakai Google Drive. Dan diupdate setiap hari itu udah bagus, karena emang harus seperti itu. Dan satu lagi kemarin sempat ngobrol dengan Bu Sri juga mengenai marketer. Nah, marketer ini banyak yang nggak aktif. Menurut saya adalah supaya marketer ini bisa aktif adalah misalnya kita kasih target dia tuh harus ada keaktifan. Keaktifannya maksudnya seperti apa? Kita udah share marketing kits hari ini.
Nah, minimal dia tuh udah share di satu media sosial mereka dan dia harus post ke grup kita bahwa sudah ngelakuin promosi. Kalau misalnya dalam 1 bulan gak ada aktivitas ya udah keluarin aja menurut saya. Apalagi dia kan nggak ngeluarin modal juga. Nah, saran saya Betul. untuk marketer kita nggak harus fokus-fokus banget. Yang penting dia aktif untuk share. Setidaknya kita dapat awareness dari database-nya mereka. Entah dia mau share-nya di story WhatsApp-nya, Instagram-nya, di Facebook-nya boleh-boleh aja. Yang penting dia share-nya itu setiap hari. Ya, makanya kontennya itu menurut saya boleh diperkaya juga konten-konten yang sifatnya edukasi. Jadi bukan hanya hard selling to product, soft selling to product, mungkin ke edukasi supaya marketer ini pun nyaman walaupun promosi bukan hanya upselling aja di akun media sosialnya. Mungkin boleh diselingin. Hari ini ada upsellingnya, besoknya yang bentuknya testimoni aja gitu ya. Mungkin satu lagi ada edukasinya, nanti boleh promosinya lagi. Itu boleh diperkaya nanti Mas Habibi boleh disusun supaya orang itu kalau nge-share tuh nggak ngebikin ngebosenin orang yang bacanya gitu. Kalau yang lihatnya promosi terus pasti kan orang bosen juga. Tapi kalau beragam, ada yang lucunya, ada yang misalnya edukasinya, itu kan orang akan lebih tertarik dan akan continue lihat konten kita terus-menerus kayak gitu. Bu Oke, Beatrice silakan. ada tambahan? Silakan, ada tambahan? Ya, gini Kang, maaf ya izin Boleh? off cam. Boleh, Jadi Mangga. terkait dengan sales canvassing ya, itu kan kita udah jalan hampir 3 bulan dengan sales yang sama. Ini kayak Oke, kurang kurang apa ya, kurang yang pertama kurang produktif, yang kedua itu tidak begitu membuahkan hasil omset ya, karena betul. kan rata-rata di Nah, kongsi ini itu kadang itu ternyata apotek itu kadang laku, kadang enggak gitu kan. Nah, akhirnya ini kemarin tuh sempat saya mikir ulang gitu. Oh, berarti kalau di apotek itu kita tidak bisa langsung menghasilkan banyak omset gitu kan. Nah, Betul. akhirnya kita itu coba canvassingnya ke puskesmas gitu kan. Ke puskesmas atau ke balai RW itu tujuannya itu adalah kita coba untuk presentasi produk kita ke kayak semacam posyandu, kayak semacam ke PKK gitu kan. Oke, Nah, betul. itu sehingga tapi ini kan arah untuk kedepannya kan kayaknya menurut saya pribadi itu kayak kurang menghasilkan banyak gitu loh Kang. Maksudnya itu dalam jangka waktu dekat gitu loh. Nah, sedangkan di sisi lain kita itu gimana caranya kita itu bisa langsung dapat hasilnya gitu kan. Karena kan mau gak mau ya distributor ini kan mungkin hampir sama ya kayak distributor lainnya gitu kan. Ada beban target omset yang ditentukan sama prinsipal gitu loh Kang. Nah, Betul. itu kita lagi kesulitan ya atau lagi mikir gitu kan. Gimana caranya kita itu bisa langsung dapat hasil? Karena apa? Karena kan mau gak mau kan kita harus mencapai target omset yang ditentukan sama prinsipal kan, Kang. Nah, Betul. tapi proses canvassing kita untuk yang offline ya, ke proses canvassing kita itu sepertinya tidak bisa langsung menghasilkan omset besar. Itu seperti itu, Kang. Mungkin ada arahan atau tambahan yang itu membuat tim kita itu mau gak mau kita kalau kita bisa ngomset nih tiap harinya gitu kan. Karena apa? Karena ya mau gak mau kan dari prinsipal kita ditarget omset ya kan. Jadi mau gak mau kita juga ngejar target omset itu gitu loh. Karena namanya usaha, namanya bisnis kan kalau kita nggak ada target kan di zona nyaman terus gitu loh Kang. Begitu sih tambahan atau pertanyaan yang mungkin mungkin ada solusi dari Kang Ega terhadap apa ya kesulitan kami gitu kan. Karena kalau sales canvassing ini ternyata 3 bulan itu kita coba tidak menghasilkan begitu signifikan untuk kita dapat omset. Gitu sih. Oke, siap. Betul. Oke, Bu Sri. Jadi sesuai dengan pernyataan dari Pak Arvin juga mengenai penargetan yang kurang tepat. Nah, saran saya memang ditargetkannya produk ini itu ke market ke misalnya bisa juga ke
sekolah-sekolah. Nah, jadi canvassingnya itu bisa ke sekolah TK. Nah, misalnya skincare nih. Nah, orang tua saya, ibu saya kebetulan guru. Nah, dia itu kedatangan dari salah satu brandnya nggak terlalu terkenal, datang ke sekolah, minta presentasinya ke guru-guru, ke orang tua murid, yang dimana rata-rata adalah ibu-ibu, dan produknya skincare, dan itu bisa masuk. Nah, mungkin canvassingnya ini bisa diarahkan langsung to market. Jadi bukan memperluas jaringan distributor boleh, distribusinya lebih luas, lebih banyak tempatnya, tapi kita lebih langsung masuk ke customer gitu. Ini pun yang dilakukan oleh brand apa namanya ya? eh, Kulit manggis. Kalau dulu dulu tuh ada namanya brand kulit manggis yang sempat terkenal masuk TV juga. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka tuh canvassing ke perdesaan, mengedukasi ya. Ini loh manfaat kulit manggis, bisa bikin ini. Kalau Bapak Ibu bikin lama, kita udah siapin produknya. Nah, canvassingnya bisa langsung ke customer langsung. Jadi bukan ke arah distributor, distribusinya yang lebih banyak gitu ya. Kita bisa langsung ke market-market yang sifatnya udah bener tuh. Ke posyandu misalnya, ke ibu-ibu PKK, ke ibu-ibu yang ngaji, itu bisa masuk juga ke arah mereka. Bahkan ke ibu-ibu yang ngaji, untuk umroh pun bisa masuk loh. Apalagi produk-produk yang memang sifatnya untuk herbal. Mungkin masukan dari saya adalah bisa difokuskan juga canvassingnya langsung ke end customer, bukan hanya ke channel distribusi yang lebih luas. Seperti itu paling dari saya, Bu Sri. Oke, siap, Kang. Oke, baik. Dari yang lain ada pertanyaan? Insya Allah di sini udah mau asar lagi. Dari Pak Arpin ada pertanyaan atau dari yang lain atau cukup? Kalau udah cukup, izin saya tutup juga. Nanti untuk slide yang saya share, nanti izin saya share ke grup untuk mungkin nanti dipertimbangkan, dipelajari, dan nanti ada feedback. Nanti boleh chat ke saya secara grup atau bisa langsung ke personal aja. Oke, itu aja. Kalau emang tidak ada pertanyaan, merasa udah cukup juga. Next, insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya, insya Allah di hari Jumat jam 1. Nanti kita akan mulai bahas pengolahan data, mulai dari data yang baru masuk. Gimana cara nanganinnya, gimana datanya biar rapi, gimana datanya aman. Nanti kita akan bahas, nanti bareng tim yang lain juga boleh ikut. Saya sarankan ikut semuanya dan diluangkan waktunya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya izin duluan. Assalamualaikum.